gue bangunnya dengan hati. Maksudnya gimana bangun dengan hati? Gue udah niatin yang paling penting adalah perubahan dalam diri gue dulu. Gitu. Jadi gue nggak improvement. Iya, gue nggak memikirkan perubahan di luar sana kecuali dari gue dulu. Apa yang gue rubah? Pertama, pola gue berpikir. Gimana gue merubah pola berpikir gue yang dulu complicated menjadi sederhana. Belum punya apa-apa. Kita juga dulu. Yang ngajarin nggak ada. Oh, nggak ada yang ngajarin. Yang ngajarin Tuhan. Luar biasa. Oke. Sip. ID kita masih ID Hongkong ya Mas ya? Masih Hongkong dulu. Iya. Oke, kita mulai. Siap. Nah, topik berikutnya nih, jadi yang kita perlu tahu sekarang, kita nih di industri apa sih gitu loh. Kenapa kita harus ada di industri ini gitu? Karena yang terjadi sekarang tadi sebelum Pak Tri datang, saya sempat brainstorming, Pak Kim datang. 2018 ini akan menjadi satu pergolakan yang dimana 2017 Bapak-bapak sudah lihat satu mall besar seperti Pasaraya itu udah berangsur-angsur hancur. Kemarin saya sendiri sama istri saya kemarin kita sempat ke sana, kita shock melihatnya. Itu lantai demi lantai itu udah seperti gudang gitu loh. Dan itu sepi sekali gitu, padahal mereka sudah kasih diskon dan lain sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya ini tadi, mega trend yang terjadi sekarang, kita harus benar-benar bisa melihat menurut saya, ya. Karena biasanya orang itu banyak berpikir tentang investasi bisnis konvensional itu selalu dengan modal besar. Betul ya? Ada kantor, ada toko gitu kan. Dan konsekuensinya kalau kita bicara bisnis konvensional yang dimana kita membutuhkan waktu yang lama dan pasti dengan resiko yang besar. Nah, ini dulu ya, eranya yang sekarang dengan adanya teknologi internet ya, waktu itu dipercepat gitu loh. Kayak misalnya orang tidak perlu kayak kemarin lah, saya beli Google Home tuh di Indonesia tuh belum ada Google Home. Jadi ada satu alat tambahan kita buat ngontrol TV itu cuma pakai suara Pak. Udah nggak pakai remote control lagi. Kita bisa misalnya nih Google tapi masih bahasa Inggris gitu kan. Oke, Google turn on the TV. TV nyala. Tut. Oke, Google, kebetulan kan kita ada WiFi di sini. Oke, Google open YouTube. Tut. Sampai sudah sebegitunya Pak. Nah, jadi kenapa saya beli ini? Saya tidak mau ketinggalan informasi ini. Jadi akhirnya yang sebenarnya barangnya di sini nggak ada, di Indonesia sebenarnya belum masuk, tapi ada orang yang sudah memang peka di sana melihat di situ. Google, ya itu. Dia nyala, bisa diganti. Baik, matiin TV-nya tuh. Suaranya Mas Joko yang Gara-gara suara, karena saya setting suara saya, TV-nya jadi nyala. Suara orang nggak bisa. Nggak bisa, hanya suara saya. Tapi kalau di setting suaranya Pak Bambang bisa, dan itu dari handphone kita. Sekarang tuh udah seperti itu eranya gitu loh. Ya. Nah, jadi era yang dulu ini udah tertinggal gitu loh. Bahkan si Gary V itu dia juga punya Google Home, makanya saya ngikutin dia. Dia belanja nih lagi kerja di kantor. Dia hanya ngomong, itu ditangkap sama alat itu, terus sampai terjadi transaksi. Di Amerika tuh udah begitu. Di Indonesia belum, tapi mau nggak mau suka nggak suka nanti arahnya ke sana, Pak. Arahnya ke sana. Kenapa saya suka bolak-balik ke Amerika? Karena saya belajar di sana gitu loh. Apa yang udah terjadi di sana, ini saya pengen teriakan sama teman-teman di sini. Weh, di sana udah hujan, di sana udah hujan, cepetan sedia payung di sini, istilahnya gitu. Nah, bagi yang tidak mau beradaptasi terhadap perubahan, konsekuensi tanggung sendiri. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita mau nerima atau tidak, persaingan itu ada. Persaingan itu ada. Nah, ini menjadi materi di sekolah bisnis kita 501 Sistem Indonesia. Makanya teman-teman ini harus tahu mega trend namanya. Yang terjadi sekarang itu seperti apa gitu loh. Nah, ini kita bicara 20-30 tahun yang lalu. Yang dimana orang-orang yang berbisnis di 20, 30, 40 tahun yang lalu, yang survive atas seleksi alam, mereka sudah menjadi ikan besar.
Yang tidak survive ya begitu-begitu aja, bahkan hancur seperti itu. Kenapa bisa begitu? Nah, ini tadi kebutuhan manusia ini terus berkembang. Kebutuhan manusia itu selalu mencari yang namanya efisiensi. Kebutuhan manusia itu selalu mengikuti tren yang ada dan lain sebagainya. Dan ini fakta. Kita tidak bisa nolak. Kita tidak bisa seperti tidak terjadi, itu nggak bisa. Faktanya seperti itu. Oleh karena itu, makanya yang kita harus pahami, ini sekarang kita sudah masuk di zaman tren bisnis kontemporer, yang dimana segala sesuatunya itu dengan online, memanfaatkan jaringan. Makanya bisnis-bisnis yang tidak ikut di dalam jaringan, dia kena tsunami, habis dia pasti. Bersyukur kita ada di industri network marketing, karena kita ada di bisnis jaringan. Banyak sekali teman-teman saya yang punya bisnis konvensional, isinya itu lalu semua. Teman saya punya toko di Tanah Abang, dari 5 tinggal 1, tutup semua. Karena kenapa? Dia melakukan itu dengan konvensional, tidak memadukan dengan online, memanfaatkan jaringan. Karena ini yang terjadi sekarang di industri kontemporer. Kenapa industri ini menjadi industri yang tren, yang orang banyak cari? Yang modalnya lebih ringan, lebih cepat mendapat hasil, resikonya kecil. Contohnya kita nih, bayangkan loh, kita keluar modal 50 juta dengan mesin SD501, kita dapat infrastruktur bisnis selama 40 tahun, dengan kantor ada di 25 negara. Bayangkan, kalau kita bangun bisnis seperti itu, berapa modal yang harus kita keluarkan? Nah, itu cara pandang yang kita harus ceritakan sama prospek. Karena kenapa? Kita membawakan ini adalah sebuah bisnis. Nah, karena kita cerita soal produk manfaat kesehatan, akhirnya 50 juta dibilang mahal. Padahal life it depends how you see things. Kita mau melihatnya seperti apa, makanya ajak mereka pindah untuk melihat apa yang kita lihat. Atau kita yang pindah ke dia supaya dia bisa melihat apa yang kita lihat. Karena kalau kita berseteru dengan opini dia di situ, kita di sini, sampai kapanpun nggak akan ketemu. Nah, makanya yang saya selalu ceritakan, ini adalah bisnis. Bayangkan kamu cuma 50 juta, kamu bisa membeli sebuah konsep sistem bisnis yang infrastrukturnya sudah terbentuk selama 40 tahun. Dan kamu nggak perlu memikirkan kantor-kantor yang sudah ada di Amerika, di Italia, di Prancis, di Malaysia, di Australia, di Brazil, di Rusia. Bayangkan berapa hektik. Yang pusing mah Mr. Oshiro, biarin aja dia pusing. Iya, lah kita mau memaksimalkan yang ada aja. Supaya apa? Ya, mudah-mudahan dari sini kita bisa batu lompatan gitu loh. Punya usaha yang sifatnya lebih resikonya kecil, misalnya kita beli properti, kan gitu kan, buat batu lompatan. Nah, makanya sekarang yang kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa ikut di dalam tren bisnis kontemporer. Saya akan berikan contohnya sebagai perbandingan. Dulu 20-30 tahun yang lalu, kalau kita bicara konsep bisnis transportasi, berapa miliar yang harus dikeluarkan, ratusan miliar mungkin, untuk punya usaha yang namanya taksi. Karena hitung-hitungannya kan tergantung banyak armada kan gitu. Ya, modalnya ya udah jangan ditanya kan, karyawannya juga banyak. Bisnis taksi itu dulu yang sangat terkenal. Waktu zamannya film Warkop itu apa? Presiden Taksi. Ya kan gitu kan, eranya dulu. Wah, sangat terkenal dulu kan, nggak ada kompetitor. Boom, lewat dia, hilang, ganti Bluebird. Tas, ya nggak? Nah, pada saat Bluebird menguasai market, kebutuhan masyarakat juga terus meningkat kan, dengan berjalannya informasi yang luar biasa gitu. Nah, dihajar sama, makanya dulu sempat ribut sama yang berbasis aplikasi. Ini kan faktanya begitu. Kita udah mau nggak mau, suka nggak suka, udah hidup di era ini gitu. Modalnya kecil, risikonya kecil, nggak ada karyawan, jemput bola, ya kan? Customernya lebih efisien gitu. Ini faktanya yang ada di lapangan. Makanya Bluebird kehajar banget gitu loh dengan adanya Uber sama Gojek. Nggak ada yang bisa ngalahin, nah, karena ini biaya lebih murah. Ini luar biasanya bisnis yang ada sekarang, faktanya seperti ini.
Nah ini yang ada, yang sekarang nih, yang lagi mulai nih. Kan Booking.com untuk hotel, Alibaba gitu kan, Amazon, Buku, Lazada, Zalora, yang lokal punya gitu kan, eBay. Ini udah eranya kesana semua. Bisnis-bisnis konvensional yang tidak mengikuti konsep ini, tewas pasti. Nah, makanya Enagic ada di dalam sistem yang namanya jaringan. Nah, makanya kita harus tahu dulu nih, apa yang membuat kita tuh jadi yakin ya, informasi yang ada di dalam. Kita nggak perlu kaya dulu, kita tidak perlu membuktikan sakit dulu terus sehat untuk bisa yakin. Karena keyakinan itu segala sesuatunya yang tidak perlu kita perlu lihat, sama seperti kita yakin dengan adanya Tuhan. Kita nggak pernah ngelihat Tuhan, kita nggak pernah ketemu Tuhan, tapi kita yakin Tuhan itu ada. Dari apa? Bukti ciptaannya. Sama, Enagic juga bukti. Dari tahun 74 dia udah berdiri, usianya sudah 40 tahun lebih ya. Ini kan bukti ini semua. Dari bukti ini kita bisa memberikan rasa keyakinan kita. Kenapa pentingnya untuk punya keyakinan? Karena dalam usaha itu menjadi pondasi seperti kita membangun rumah. Rumah tanpa pondasi itu tidak akan bisa berdiri kokoh. Begitu juga membangun bisnis. Kalau kita tidak punya keyakinan terhadap bisnis ini, nggak usah ngomong bisnis. Kita bangun dulu keyakinan kita. Cari tahu kenapa sih saya harus kerjain bisnis ini. Dan yang bisa menemukan jawaban itu adalah diri kita sendiri. Nah, saya pribadi untuk saya tahu bahwa di kutub utara itu dingin, saya tidak perlu harus ke kutub utara. Saya tidak perlu harus investasi uang dan waktu saya untuk ke sana. Dengan apa? Dengan bukti yang ada di lapangan, TV, majalah, itu kan semua banyak cerita tentang kutub utara yang itu dingin. Nah, ini sudah diceritakan semua. Kenapa saya punya begitu keyakinan yang kuat di awal saya mengerjakan bisnis ini, padahal saya belum pernah ada ke pabrik. Lah ya ini fakta buktinya. Seperti itu. Nah, karena Enagic itu tidak perlu modal besar. Tidak perlu ada kantor. Kantor kita di mana? Kalau saya ditanya, kantornya di mana, Pak? Kantor saya ada di mall. Ada di mall-mall Jakarta kantor saya. Kalau saya lagi bercandain gitu. Nah, kalau misalnya lagi ngomong serius sama orang, saya ada kantor, Pak, di Amerika. Boleh nggak kita ngomong kayak gitu? Boleh. Saya punya kantor, Pak, di Thailand. Saya punya kantor di Rusia. Saya punya kantor di Brasil. Memang iya. Coba bapak-bapak misalnya ada waktu misalnya ke Amerika, ke Chicago, ke kantornya Enagic. Diperbolehkan, Pak. Karena kenapa? Karena memang kantor itu dibuat fasilitas buat kita. Jadi kalau saya ketemu orang bisnis besar, saya punya usaha di 25 negara. Boom! Pengalaman saya loh ya. Nggak ada yang, usaha apa, Pak? Yang nggak nanya gitu tuh nggak ada. Pasti nanya, Pak. Kebetulan di Indonesia saya lagi bangun market, Pak. Di Jakarta sama Surabaya kantornya. Keren nggak kalau kita ngomong kayak gitu? Karena kalau kita nggak punya rasa percaya diri, kalau bukan kita lah siapa lagi? Bapak usahanya apa? Saya usahanya jualan air, Pak. Ya udah selesai deh. Game over. Loh iya dong. Iya kan? Kalau kita menceritakan dengan penuh bangga dan keyakinan dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita ceritanya juga mesti lihat gitu loh. Kalau kita cuma cerita manfaat kesehatan, cerita soal air, ya orang juga dengernya ya, duh Patri jualan air. Iya kan? Tapi kalau seorang Patri bilang, oh iya saya baru kerjasama dengan perusahaan Jepang, saya sekarang punya kantor di 25 negara, saya punya kantor di Singapura, saya punya kantor di Malaysia, saya punya kantor. Nah, tapi kan untuk tahu itu Patri harus baca dulu gitu loh. Saya punya kantor di dulu. Sebentar Pak, saya tanya Pak Bambang, Pak. Kan gitu kan? Iya, duduknya kan udah keren kan di kelas bisnis kan, ngobrol gitu. Wah kan lebih keren lagi kalau kita cerita usahanya di 25 negara, benar nggak? Udah duduk di bisnis, ceritanya saya jualan air, Pak, kan nggak lucu kan gitu. Itu yang biasa saya pakai, tergantung dengan siapa saya berhadapan. Nah, kemudian untuk mencapai dalam sebuah bisnis biasanya itu membutuhkan 5 tahun di awal, apakah dia bisa survive atau tidak. Sepengetahuan saya gitu loh. Jadi di bisnis termasuk di bisnis Enagic. Jadi 1-3 tahun buat saya sebenarnya
Apa yang saya dapatkan itu adalah bonus sebenarnya. Karena buat bisnis kacamata saya, itu proses saya belajar sebenarnya. 1-3 tahun. Buat saya pribadi, sesegera mungkin saya menguasai bisnis ini. Sama seperti saya untuk menjadi seorang profesional. Untuk menjadi dokter, untuk menjadi arsitek, untuk menjadi pengacara. Saya harus investasi uang dan waktu saya. Untuk saya bisa jadi master. Tapi kalau kita tidak mau investasi uang dan waktu kita untuk jadi master di bidang yang kita mau tekuni, ya lupain yang namanya hasilnya maksimal. Karena nggak masuk logika untuk kita bisa mencapai hasil, menurut saya. Cuma coba-coba, kan gitu kan. Ngelihat Pak Bambang, coba-coba deh, nggak bisa. Makanya kenapa kita ngumpul hari ini yang kita bahas gitu. Karena saya pribadi dari awal, saya nggak pernah ada yang namanya coba-coba. Saya langsung berikan komitmen saya langsung memberikan fokus saya mencurahkan semuanya. Makanya hasilnya maksimal. Jadi itu hal yang biasa. Seorang dokter awalnya juga seorang pemula, tapi dia mencurahkan waktunya, dia kuliah setiap hari, dia praktek, dia belajar, jadi profesional, jadi seorang master dokter. Biasa nggak? Ya biasa. Ya nggak biasa itu, nggak investasi, nggak mau belajar, nggak mau memberikan komitmen, terus bisa berhasil. Nah itu nggak, itu luar biasa itu. Luar biasa aneh menurut saya. Lu aneh lo. Iya. Jadi sebenarnya bisnis ini untuk mencapai hasil yang jelas, itu sudah faktanya itu udah sama seperti yang selama ini kita tahu. Cuma kita saling mengingatkan gitu aja gitu. Menurut saya, iya kan? Mana ada bisa jadi dokter dia memberikan komitmennya setengah-setengah. Nggak bisa. Jadi arsitek setengah-setengah, jadi lawyer setengah-setengah, nggak bisa, nggak ada. Makanya mereka begitu bangga dengan profesinya, jadi dokter, jadi pengacara, jadi insinyur. Karena mereka tahu perjuangan yang mereka lakukan itu bukan perjuangan seenak-enak coba-coba. Termasuk dengan bidang bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang ditekuni sebelum NAJ. Ya nggak? Dedikasinya apa sebelumnya? Sekolah, TK, dulu TK udah ada belum Pak Bambang? Udah ada. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, benar nggak? Berapa satu dekade sendiri habis buat investasi yang namanya sekolah belajar? Ya kan? Lah itu yang harus dipakai nalarnya. Nah makanya pada saat kita bicara butuh waktu yang lama 1-3 tahun, buat saya itu mah bukan waktu yang lama. Tapi banyak teman-teman ngeluh 1-3 tahun itu kayaknya lama sekali. Lah dia lupa kerja puluhan tahun dibayar segitu-gitu aja, diem aja. Tapi begitu di NAJ komplain. Paham ya maksudnya? Nah, soal resiko besar. Saya nggak tahu ya, kalau kita beli barang, kita dapat barang, resikonya di mana? Benar nggak? Kita sudah mendapatkan apa yang kita bayarkan, cash close sebenarnya. Nah, tapi kalau kita mau lebih, ya ada usaha juga yang harus kita berikan lebih. Dan itu dijawab semua dengan satu mesin yang namanya mesin dari NAJ. Semuanya yang tadi itu bro, gak ada. Karena sudah ada sekolahnya namanya 50 Sistem Indonesia, yang bapak juga harus tahu bahwa sekolah ini dibuat untuk kita, dari kita, supaya kitanya bisa mencapai. Nah ini harus ada dua Pak, kendaraannya. Balik lagi kenapa kita buat 51 Sistem Indonesia ini, sekolahnya. Bisnis tanpa sekolah itu sulit rasanya, walaupun ada yang survive, tapi kita bisa bicara hitung pakai jari gitu. Tapi kalau ada sekolahnya kan akan lebih baik lagi. Seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditanya dari materi Megatrend? Cukup jelas yang saya sampaikan? Oke. Nah, materi yang terakhir, menyederhanakan yang rumit. Nah, itu dia. Jangan aja bener di situ-sini. Bukan ini ya.
pegawai kelurahan. Dibikin susah, kalau bisa dibikin susah kita harus udah. Balik Luar sama biasa. negeri. Serius gak ada yang nanya soal materi Megatrend? Jadi sudah sadar dan paham ya, kita sedang ada di industri apa sekarang? Dan menurut saya, kita ini sangat bersyukur di saat orang-orang di luar sana itu bingung mereka itu mau kemana, bingung mereka itu mau ngapain, dan semuanya masih gelap untuk 10 tahun mereka ke depan, apalagi bicara 20 tahun ke depan seperti itu. Saya pribadi, saya merasa sangat bersyukur sekali saya sudah ada di industri ini. Setidaknya saya sudah bisa lihat untuk 10 tahun ke depan saya kurang lebih gambarannya seperti apa. Kalau Tuhan nggak kasih gempa bumi di Osaka. Loh, Jepang itu kan penuh dengan gempa kan. Kalau gempa ya bubar semua kita. Itu pabriknya dia nggak pernah mau expand ya di situ terus. Mau bikin lagi, saya dengar gara-gara tuh SPD campaign ini, mereka mau bikin pabrik yang kedua. Mau bikin lagi mereka pabrik yang kedua. Yang saya dengar 2018. Di situ juga ya? Di situ juga. Kurang tahu, jujur saya belum tahu lagi. Cuma saya baru dengar mereka gara-gara kejadian tuh SPD campaign ini, mereka harus buat pabrik lagi karena demand-nya udah terlalu tinggi sekali. Seperti itu. Menurut dunia kan berapa itu Pak Joko? Apa tuh? Kan Indonesia 8.000 kemarin. Di seluruh Total dunia, sekitar 34.000. 34.000 dalam sebulan. Iya. Gimana? Ini kan bicara teknologi juga ya. Ya, Sekarang sudah banyak mesin yang lain. ya, Pans ada, Betul. BPH. betul Pak. Taruhlah mereka mungkin belum bisa bikin untuk yang pertumbuhan mikrocluster. Ya. Tapi mereka juga pasti akan mengadakan sesuatu Pasti, lagi, kan? betul. Nah, R&D-nya sendiri di Nanjing itu seperti apa? Apanya Pak? R&D. R&D-nya sendiri Iya, di Pak. Nanjing itu seperti apa? Mas Joko kan udah sering ke sana. Iya. Terus yang kedua, ini ada nggak suatu ketergantungan ya? Apakah ini sangat tergantung dengan Hironari Oshiro gitu? Dia sebagai penemu gitu loh. Oke. Nah, misalnya mengenai atau patennya atau misalnya mengenai apakah sudah ada Mr. Oshiro ini juga mengkloning dirinya gitu loh. Oh ya ya. Untuk supaya ini kan kita kan tergantung sama itu kan. Iya, iya, Kita iya, masuk iya, bisnis iya. itu kan tergantung Keren sama ini mereka. pertanyaan Kalau ini. seperti tadi mereka kena gempa bumi, habislah kita. Ada yang ngori gara-gara statement itu. Saya kan terpikir juga kan. Nggak usah gempa bumi lah. Satu mengenai masalah persaingan teknologi. Iya, iya. Kedua mengenai itu tadi, apakah memang sudah dipikirkan yang Mr. Oshiro ini Oke. mengkloning dirinya gitu. Oke. Ya. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Memang saya selalu mikirkan itu di awal Pak, di awal. Dan kalau pertanyaan Bapak tadi soal R&D Pak, kalau saya tahu soal R&D Pak, saya bikin sendiri Pak, sumpah Pak. Mereka nggak kasih tahu Pak. Itu dari perusahaan itu selalu punya rahasia. Iya. Dan nggak mungkin. Karena pas boleh foto nggak? boleh awal boleh. Ah, tapi tiga begitu masuk itu boleh nggak? Lantai tiga tutup matiin katanya. Nah, Oh, dia saya- itu saya ini, saya video. dia tuh punya kegiatan R&D itu. Oh ya. Mengenangkan itu. Kalau R&D Bukan itu kita tahu apa yang Oh dia iya, lakukan, nah. mereka punya Pak pasti. Sampai mereka menemukan teknologi ini, risetnya itu yang saya tahu itu dari tahun 60-an awalnya. Sampai mereka putuskan dari tahun 74. Sampai seperti itu. Mereka putuskan sampai tahun 74, oke, kita bikin teknologinya, mesinnya buat di rumah sakit. Penelitian tahun 50 ya? 60-an, 60-an. Startnya 60-an. 74 udah bikin ya. Terus soal Mr. Oshiro di cloning atau tidak ada apa? Jadi jujur aja, saya waktu itu bicara namanya beliau adalah Mr. Higa. Mr. Higa itu salah satu tangan kanannya Mr. Oshiro lah. Saya sempat tanya, Mr. Higa, what would happen with this company if Mr. Oshiro is gone? Yes. Terus dia bercanda sempat sama saya tadi bilang, only God knows. Nggak, sebenarnya saya tidak berusaha menjawab ini untuk memberikan apa ya istilahnya kenyamanan buat bapak. Oh ini tenang aja aman, nggak ada lah seperti itulah. Tapi saya yakin Pak, perusahaan sebesar Enagic yang sudah notabene-nya 40 tahun mereka pasti sudah pikirkan itu Pak. Dia sudah go public juga ya. Yang jujur itu saya belum tahu, kalau yang itu saya belum tahu.
Cuma saya pribadi ya istilahnya hanya sebagai seorang distributor bodoh-bodohan lah Pak. Masa sih perusahaan yang sudah 40 tahun belum memikirkan itu menurut saya gitu. Pasti mereka sudah pikirkan. Walaupun saya nggak tahu apa-apa. Tuh. Nah soal kompetitor membuat yang sama Pak. Justru menurut saya itulah yang menarik ke dalam sebuah bisnis. Jadi saya yakin dan percaya perusahaan energi ini banyak sekali kompetitor. Advance, terus apa, air yang aku kayak air kangen, Maligros, terus banyak mesin-mesin Korea dan lain sebagainya Pak. Mereka ini harus ada Pak, sebagai pembanding energi. Kalau Advance dan teman-temannya ini nggak ada lah, energi bilang bagus dari mana, kagak ada lawan. Menurut saya loh Pak ya. Kalau saya ditempatkan dalam seorang pebisnis, kemudian ada kompetitor, saya malah seneng. Kenapa? Masyarakat jadi bisa menilai. Jadi kalau nanti mereka membuat mesinnya mereka menjadi lebih baik, lah silakan lah. Masa saya larang? Advance, kamu nggak boleh bikin mesin lebih baik dari energi, yang nggak bisa seperti itu. Nah itulah bisnis kan. Dia selalu berkompetisi, dia selalu mencari yang lebih baik, dan itu yang akan mereka tawarkan kepada customer. Nah dari pihak yang buat mesin ini ya mereka urusannya ya sama-sama yang buat mesin. Bagaimana mereka bisa bersaing teknologi satu sama lain kayak gitu. Nah tugas kita ngapain mikirin itu Pak. Tugas kita tuh bagaimana, nah tugas kita nanti yang akan saya ceritakan. Bagaimana bisa menjadi 6A, bagaimana bisa jadi 6A2. Biar ada tugasnya kita masing-masing, yang ini tugas yang ini tugas yang ini. Kalau saya pribadi ya Pak, waktu di awal saya begitu saya tahu perusahaan ini punya kantor di berbagai negara, saya sudah tahu perusahaan ini waktu itu masih 38 tahun, saya tahu perusahaan ini bisa bayar cash, buat saya itu udah cukup. Saya tidak perlu tahu hobinya Mr. Oshiro itu apa, saya tidak perlu tahu kompetitornya perusahaan ini siapa dan lain sebagainya. Kalau saya mencari tahu itu semua Pak, pikiran dan energi saya akan habis. Yang harusnya pekerjaan saya yang utama ini loh yang saya fokuskan, tapi habis untuk membahas yang tidak bisa membuat saya menjadi lebih baik. Walaupun sebenarnya tidak apa-apa. Bisa dipahamin ya? Seperti itu. Makanya buat saya, pada saat saya mengerjakan ini, fokus saya cuma satu. Saya buat target sama diri saya sendiri, saya harus menjadi 6A dalam waktu 1 tahun paling lama. Paling lama. Kalau bisa cepat 6-7 bulan. Fokus saya begitu udah. Jadi saya sudah membuat target kerja sama diri saya sendiri. Makanya kenapa saya bisa dan saksinya Pak Bambang. Dulu saya ngomong nggak kayak gini Pak. Pak Bambang juga tahu saya ngomong masih belepotan. Konsisten aja saya nggak tahu. Nah itulah fungsinya belajar kan. Saya belajar dari setiap kesalahan yang saya buat, sehingga saya bisa menjadi lebih baik. Nah kira-kira begitu Pak jawabannya. Bisa dipahami Pak? Ya. Ada lagi yang mau bertanya soal Megatrend? Jadi Pak Joko, jadi tadi membahas mengenai masalah online. Online, oke. Nah, kita kan 501 Bapak tadi visinya itu akan ke sana, Iya. arah online gitu. Iya. Kira-kira bagaimana Bapak mau buat di 501 Oke. itu? Kemarin kan teman-teman ngobrol di sini ya, founder lah istilahnya. Dan kita tuh memikirkan Five01 tuh punya aplikasi handphone. Jadi aplikasi yang di sini gitu loh. Kayak misalnya ada acara Vision Day di Surabaya, nanti nongol di sini dari kita, ting, ngasih tahu buat para distributor target kita. Cuma itu kan butuh dana. Jadi itu untuk buat aplikasi itu sekitar 250-an juta. Seperti itu. Nah kita lagi genjot bagaimana kita bisa mendapatkan funding ini dulu. Nah, fundingnya ini ya kita maunya dari kita, dari teman-teman kita untuk kita. Ya seperti itu, bukan dari leader patungan, kita nggak mau. Jadi supaya bisa memiliki rasa memilikinya itu sama-sama gitu. Pengennya kita seperti itu. Nah ini udah dipikirkan. Kita lagi mengelola gimana caranya Five01 ini punya aplikasi di handphone. Jadi kayak misalnya mau pesan merchandise itu bisa dari aplikasi, mau pesan tiket RSD bisa dari aplikasi, mau pesan apapun itulah yang kaitannya dengan kegiatan Kangen Motor Five01 kita. Itu bisa di aplikasi. Kita arahnya ke sana Pak. Itu yang kita bahas kemarin. Ya walaupun
sekarang kita dalam proses ya, nggak yang langsung blok langsung jadi semua, butuh waktu lah Pak semuanya. Itu kira-kira Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanya soal Megatrend? Apa? Atau Mik, sekarang dulu Mik, mau break dulu atau langsung aja? Terserah. Langsung aja. Langsung aja ya, Ya. selesain ya. Ya udah, karena udah disiapin makanan. Mau sekarang mau nanti aja? Mik, oh iya, gampang. Nanti aja. Kan nanti aja. Oke, ini yang terakhir ya. Siap. Menyederhanakan. Menyederhanakan yang ya. Cerita Amrik kemarin boleh. Oh itu ada acaranya sendiri. Oh, Nggak iya, bisa iya. dibocorin di sini. Kita mau bikin. Berapa lama kemarin? Acara trainingnya sih 3 hari 2 malam. Oh, situ ya. Di kan di Las Vegas kan, di Nevada. Nah, menyederhanakan yang rumit. Sebenarnya kaitannya adalah sama topik yang nomor 1. Topik yang nomor 1 tadi adalah apa? Tadi apa topik nomor 1? Kehidupan dari mana kita. Bagaimana Ya, cara bagaimana ya. caranya. Nah, jadi bisnis energy waktu saya pertama kali melihat di bagaimana Amerika membangun bisnis ini ya, saya pegang satu prinsip. Bisnis di industri network marketing itu adalah bisnis yang harus bisa diduplikasi. Ada yang belum pernah dengar duplikasi? Ada yang belum tahu? Nggak apa-apa. Udah tahu semua ya? Saya belum duplikasi ngerti artinya, cuman Apa? saya ke bisnis itu Oh iya. berapa? Duplikasi itu menciptakan diri-diri kita jadi 1.000 orang, 2.000 orang, 10.000 orang sehingga diri kita yang 001 bisa pensiun, Pak. Prinsipnya gitu. Jadi saya pegang prinsip yang saya lakukan harus bisa dilakukan sama tim saya. Kalau saya melakukan tim saya tidak bisa lakukan, berarti tidak bisa diduplikasi. Berarti tidak bisa dilakukan dalam saya membuat dalam saya membangun bisnis ini. Contoh, saya menceritakan tentang manfaat air kangen terdengar seperti dokter. Teman-teman saya takut langsung. Jok, tar dulu deh. Lu bukannya lulusan D3 Protelan ya? Lu kenapa jadi ngomong kayak dokter? Saya bisa ngomong seperti itu lah. Itu kan cuma nyontek doang cara ngomongnya. Tapi buat orang-orang yang baru pertama kali mendengar, ada istilahnya ketakutan dari mereka. Gila, susah amat ya ceritanya. Bisa dipahami kan? Apalagi ditambah background mereka atau pengalaman mereka yang tidak ada kaitannya sama kesehatan. Nah, itu yang saya maksud tidak bisa diduplikasi. Kemudian contoh misalnya, saya waktu awal-awal karena belum ngerti, dulu nih Patri saya bawa tas, contoh-contoh air naik naik tangga ke mall gitu ya. Itu kayak kena eliminasi AFI saya, Pak. Eliminasi AFI, nyanyi kalahan itu pulang. Padahal isinya air, Pak. Kebayang. Jadi setiap kali saya presentasi sama teman saya pasti begini kepalanya. Lu mau kemana, Jok? Semua gitu, kayak saya mau ke kampung rambutan habis itu, Pak. Padahal saya mau presentasi gitu. Nah, itu sesuatu yang tidak semua orang mau melakukan, artinya tidak bisa diduplikasi. Bawa tas besar ke mall, duduk ngomong bisnis, kemudian kita, ya sebenarnya nggak ada masalah, saya tidak melarang untuk melakukan itu, boleh-boleh saja. Cuma buat saya, kalau ada cara yang lebih efisien, kenapa tidak kita lakukan? Contoh, manfaatkan teknologi melalui apa? Video. Nah, kalau mau ngeliat demo-demo itu, sudah ada eventnya, namanya Vision Day yang dibuat sama 501. Rame-rame kita ngelihatnya. Nah, pas tempatnya, benar kan? Seperti itu. Tapi buat teman-teman yang mau kita presentasikan atau jelaskan, kita nggak perlu lagi bawa-bawa koper, bawa-bawa tas besar, taruh di atas meja, bluk. Yang mau dijelasin bingung.
ini mau ngapain nih gitu kan, pasti mereka udah bertanya-tanya gitu. Tapi dengan video, semua orang punya, hampir semua handphone nyimpan video. Apalagi yang kita bicara misalnya bapak-bapak yang udah pensiunan, yang usianya misalnya udah 60-an tahun ke atas. Pengalaman saya Pak, selama 6 tahun di bisnis energi, mau diajarin sampai berbusa kapanpun Pak, tetap aja mereka nggak akan bisa Pak. Dan mereka nggak akan mungkin mau jalanin bisnis ini. Tapi begitu mereka lihat, Pak, mau nggak Bapak bisa jadi master bisnis ini dalam hitungan 5 menit, saya bilang. Hah, 5 menit gimana caranya? Mana Pak handphone Bapak? Kemudian video yang saya transfer ke video beliau, dan beliau saya bilang, Pak, bagaimana Bapak mau menceritakan bisnis ini dalam waktu Bapak menguasai dalam waktu 5 menit? Pertama Pak, nyalain handphone. Kedua, cari videonya. Ketiga, pencet play. Loh, dah Bapak bisa presentasi. Wah, seneng orang-orang yang di atas umur tahun 60-an Pak. Benar nggak? Susah nggak kira-kira melakukan itu? Iya. Lah iyalah, tinggal pencet play, nontonin video sama teman-temannya. Loh, ada loh, namanya kebetulan Joko juga, usianya 74 tahun Pak. Jalanin bisnis ini Pak, udah 4A. Udah 4A, karena ya, metode salah satunya ya menggunakan video tadi. Di luar negeri yang udah tua-tua. Oh banyak. Yang nenek-nenek itu. Jujur kalau di Amerika khususnya di luar negeri, mereka lebih banyak condong ke ke produk. Jadi kalau orang bule, khususnya orang Amerika, mereka terdengar seperti pintar itu kalau mereka bicara ilmiah. Saya mendengarnya, nih ngomong apa nih, saya bilang. Bisa saya belajar sendiri, tapi itu akan sulit untuk bisa diduplikasi. Makanya ini yang selalu saya jadi patokan adalah duplikasi itu sama dengan kesederhanaan. Bagaimana kita membuat bisnis ini menjadi sederhana, itu yang nanti akan membantu tim kita untuk besar. Seperti itu. Nah, jadi materi-materi itu perlu kita kuasai. Tapi bukan untuk kita ceritakan semuanya, enggak. Saya pribadi menguasai semua materi dari A sampai Z, sebenarnya lebih tidak lain adalah untuk membangun rasa keyakinan saya terhadap perusahaan, terhadap produk, terhadap sistem. Karena sederhana, bisa karena terbiasa. Kalimat yang sudah kita dengar puluhan tahun, ini yang saya coba maksimalkan. Jadi yang sulit itu bukan karena dia tidak terbiasa gitu. Itu sulit sebenarnya. Tapi kalau orang udah terbiasa, nggak ada itu yang sulit. Saya di awal mikir cuma begitu doang, sesederhananya bisnis ini. Makanya saya biasakan diri dengan apa? Membaca, latihan menghafal, terus saya ulangin sampai akhirnya apa? Bisa. Artinya untuk bisa mencapai dengan peringkat saya sekarang 6A94, sebenarnya apa yang saya lakukan ini teman-teman semua sudah tahu sebenarnya. Saya cuma pegang prinsip bisa karena terbiasa. Aduh, saya nggak bisa presentasi. Lah itu kan udah jelas berarti apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Ya belajar presentasi udah selesai. Saya nggak bisa ngomong. Lah ya udah itu kan udah jelas. Ya ngomong. Belajar ngomong gitu. Saya nggak bisa ngomong di depan. Ya udah latihan. Semua itu bisa dilakukan dengan latihan. Masalahnya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Nah, kebanyakan orang itu selalu mikirin yang masalah tidak penting daripada fokusnya dia yang utama. Dia selalu memikirkan hal-hal negatif dalam hidupnya dia daripada hal yang positif dalam hidupnya. Kan lucu. Kalau saya, kayak misalnya saya ngeliat Ibu Cynthia itu, saya pertama kali umur saya 4 bulan di energi. Saya cuma ngeliat dia waktu itu 150.000 US dollar sebulan. Dia ibu-ibu. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Iya. Iya. Berapa sekarang Mas? Yang ibu-ibu itu. Iya. Ya. Dia pernah main ke sini juga kok. Iya. Dia ibu-ibu. Mohon maaf, fisiknya agak lebar. Nenek-nenek. Kalau saya balapan lari sama dia, saya pasti menang. Filipina. Filipina ya Mas? Filipina, tapi udah jadi warga negara Amerika. Amerika. Iya. Baru beli McLaren, kurang asem. Januari dikirim. Jadi beliau ibu-ibu dengan fisik seperti itu, kalau saya balapan lari pasti menang.
Pak Kim juga balapan lari sama dia juga punya. Bener ya? Belum tentu. Maraton di sini ikut maraton. Maraton apa? Kalau dia ikut lari maraton. Gak bakal kuat lah, saya tahu lah. Usia berapa mas? 60-an. Udah punya cucu ya? Udah punya cucu. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Cuma begitu aja. Orang sama-sama manusia kok, sama-sama minum air. Pak Joko bisa kita bisa. Nah, 10%-nya aja. bisa. Hati-hati loh ngomong gitu loh. Karena kenapa? Saya gara-gara ngomong gitu, saya bilang, masa dia dapat 150.000, saya 50.000 aja nggak bisa. Tahu nggak yang terjadi? Saya dapat 50.000 beneran dan saya menyesal saya ngomong. Harusnya ngomong 150.000. Harusnya ngomong saya bisa lebih baik dari dia. Gitu. Mimpi itu gratis, kenapa harus dibatasin? Iya, tapi waktu itu Pak Joko Pak Kim, bilang 50.000. mimpi itu gratis, kenapa harus dibatasin cuma 10%? Situ oke. Mas Joko 3 miliar. Tarik lagi, Bisa tarik. pakai lebih dari itu. Biasanya saya ngomong sama orang-orang, gitu kan, yang untuk kan saya ada dua, kadang-kadang saya nggak bisa ngomongin bisnisnya, Mas Joko. Untuk yang awal-awal ini, kalau teman-teman saya itu ya, dia kan, kalau saya udah bilang ini multi level atau ini, pasti dia jadi efek ke produknya, gitu. Jadi selama ini yang baru-baru saya, yang awal-awal itu saya cuma jual produknya doang, khasiatnya. Nanti pas dia udah beli, mungkin saya sounding lagi bisnisnya. Nggak ada masalah. Nah yang ini yang untuk teman-teman saya yang harus di ini bisnisnya, terus ada ngomong begitu. Oke. Ya masa nggak bisa sih, ya kan? Dia udah ada yang banyak sukses segini, ya kan? Yeah. Masa Yeah, kita nggak bisa iya. 2 tahun, ya 20% aja. Gini loh, ini pengalaman saya lagi ya Pak Kim ya. Kita itu paling sering hidup dalam asumsi kita. Yang kita pikir begini, nggak semuanya begini. Pengalaman saya loh ya. Yang selalu menghambat kita itu asumsi yang kita bangun sendiri. Teman-teman saya itu anti MLM, teman-teman saya begini. Seakan-akan dia sudah menjadi Tuhan yang tahu isi kepalanya orang lain, hatinya orang lain. Kita nggak pernah tahu loh. Pengalaman saya, tugas Pak Kim, cerita aja apa adanya. Cerita bisnisnya, cerita manfaatnya, ceritakan semua. Yang paling penting ceritanya dari hati. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui, itu yang diceritakan. Itu yang paling powerful dalam presentasi. Sepengalaman saya, tanpa asumsi. Jadi masalah orang itu mau atau tidak bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan menurut saya. Kalau saya loh ya. Makanya saya sudah memberhentikan untuk berasumsi berhadapan dengan orang. Nah sekarang kalau dibalik gimana Pak? Kalau ternyata, karena saya pernah kecelek. Saya presentasi sama ibu-ibu, bahasanya udah kayak gak enak. Mas, tak dulu deh mas, ini MLM ya mas? Terus saya tanya balik kan, kenapa ibu pernah ada masalah dengan MLM? Saya gituin kan? Oh enggak mas, justru saya lagi nyari MLM, mati gak udah? Kalau masih Lu kita gak pernah tahu. Kemarin kejadian tuh, saya sama Pak Irman. Iya. Sama Pak Irman. Tapi terus terang loh, ini MLM. Loh emang kenapa kalau MLM? Dia masih gede ditanya. Nah, artinya apa? Jelas kan, kita hidup dengan asumsi kita kan? Itu misalnya kayak gitu. Atau mungkin, saya juga pernah, orang itu jadi nggak beli mesin. Gara-gara apa? Saya cerita produknya. Begitu dia beli sama orang lain, lu sih Jok, lu nggak cerita bisnisnya sama gue. Jadi kita ceritain aja semuanya. Akhirnya dari situ saya kesimpulan, saya ceritain aja semua. Kecuali, nah ini yang terakhir nih. Saya berhadapan orang umur yang dalam kondisi dia sakit secara fisik. Yang saya mungkin ya secara fisik sudah tidak mungkin lah dia presentasi. Baru saya ceritain produk. Atau dari awal saya kasih pilihan, Pak, ini ada 2 yang bisa saya ceritakan antara manfaat kesehatan dan manfaat finansial. Bapak atau ibu mau mendengar yang mana? Nah, di situ malah lebih enak ceritanya. Biasanya kalau kita udah cerita manfaat kesehatan, dia pasti pengen tahu emang bisnisnya gimana. Tapi bagaimana kita bisa tahu sama orang kalau orang itu nggak kita tanya dan kita bermain dengan asumsi kita? Lebih enak nggak mendingan kita tanya? Iya betul. Selesai kan? Iya kan? Oke, balik lagi ke topik menyederhanakan yang rumit ya. Nah, yang tadi saya ceritakan semua itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi saya tidak bercerita berdasarkan teori.
Saya bercerita berdasarkan apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya lalui. Nah, yang membuka saya tentang bisnis ini itu adalah bisnis yang besar adalah beliau, Ibu Cynthia. Saya kaget gitu loh. Saya tidak kaget atau ngelihat dia dibayar 150 US dollar, 150 ribu US dollar, enggak. Yang saya masih nggak percaya, ini perusahaan mampu bayar kamu segitu. Itu loh yang saya kaget. Saya diketawain sama dia. Maksud kamu apa, Joko? Dia bilang, perusahaan ini kaya, perusahaan ini besar, perusahaan ini sanggup. Nah, di situ baru perusahaan ini sanggup bayar kamu seberapa besar batas keyakinan yang kamu pantas untuk dibayar. Dar, wah, itu padahal belum training loh. Saya pas gue pengen pulang aja di bawahnya mau langsung cedar gitu. Jadi buat saya tuh udah cukup gitu loh. Padahal saya belum training. Saya lagi breakfast ngobrol sama beliau. Beliau yang ngebukain itu semua, dan beliau benar. Saya dapat hampir 3 miliar Pak, dibayar cash Pak sama perusahaan Pak. Hampir 3 miliar Pak. 2 SPD kemarin tuh hampir 3 miliar dibayar cash. Gila kan? Perusahaan, nah saya belum ada apa-apanya gitu loh. Perusahaan ini sanggup beneran. Nah sekarang balik lagi ke kita masing-masing. Bapak sendiri pantasnya merasa dibayar berapa? Dan ini pantasnya bayar berapa? Pantas dibayar berapa? Menghargai dirinya sendiri. Dia nanti. Ya, siap nggak? Let's say, oke. Jok, saya pantas dibayar 10 miliar. Siap nggak kerja kerasnya? Mau bayarnya gede sih, semua orang juga pengen 100 miliar. Masalahnya siap nggak? Kayak saya tur 10 kota, nggak berhenti-berhenti. Siap nggak planning tur 10 kota, ngadepin orang terus nggak berhenti-berhenti? Siap nggak tidur nggak begadang, tidur tengah malam terus tiap hari untuk dibayar segitu? Saya siap. Itu pertanyaannya sebulan ya tadi Pak? Hah? Pertanyaannya sebulan. Iya Pak. Berapa? Lu Mas Joko dulu 50 ribu. Iya, saya 1 tahun pertama udah ngehit segitu. 50 ribu. 50 ribu. Saya turun, ya kadang 400, kadang 300. Ya dibanding saya kerja jadi waiter Mas. Oh iya. 2,6 juta doang sebulan itu yang saya kerjain. Jadi masalahnya di mana kalau turun? Loh iya Pak? Iya. Ya turun 300, kadang 200, naik lagi 500, 700, turun lagi 300. Naik turunnya begitu gitu, turun memang. Iya. Tapi turunnya juga masih nikmat. Karena gini loh, pada akhirnya it's not about money kok. Itu saya baru mengerti setelah uangnya saya terima gitu loh. Kenapa? Waktu kita, Nick, what are you doing, Nick? Karena waktu hidup kita itu yang lebih mahal harganya. Itu nggak bisa digantikan dengan uang. Bagaimana Mas Hendra akhirnya dia terbebas bisa ngantar anaknya sekolah, itu nggak bisa dibayar dengan uang. Gimana dia bisa ngumpul sama anaknya ngelihat bapaknya kerja kayak Rama, itu nggak bisa dibayar dengan uang. Bagaimana Rama ngelihat 3 anak kecilnya yang tumbuh tidak ketinggalan waktu, itu nggak bisa dibayar dengan uang. Itu loh maksud saya. Dan itu banyak orang nggak ngerti ngelihat sampai ke situ. Karena kenapa? Dia cuma ngelihatnya di luar, nggak masuk ke dalam rumah. Tapi kalau dia masuk ke dalam rumah, dia ngelihat dulu dan baru dia ngerti sebenarnya. Nah itu yang kita ceritakan. Bukan manfaatnya strong acid, strong tangan, pH 11. So what, man? Minum satu. Kan minum. Kapan sampai ini? Iya kan? Gitu. Udah gitu bikin PH 11-nya nggak jadi. Terjadi Pak, terjadi. Mari kita enhancer-nya habis ternyata. Iya kalau gitu. Nah, yang kita omongin apalagi, mohon maaf ya, apalagi bapak-bapak ini udah punya pengalaman hidup jam terbang jauh di atas saya. Bisa cerita gitu loh. Kalau saya seumur bapak-bapak, wah cerita saya akan lebih powerful lagi. Karena kenapa? Saya sudah makan asam garam dalam kehidupan gitu. Dengan cerita saya kan gitu. Apalagi cerita ke anak buah, oh enak bener. Gitu ya.
Loh iya, misalnya saya punya jabatan seperti Patri gitu Iya, kan. iya. Iya, saya panggilin aja, saya ceramahin satu-satu. Udah mulai Pak. Iya, bisa cerita soal megatrend. Iya. Benar nggak yang tadi saya sampaikan? Iya. Bagaimana di luar di sana banyak sekali hal yang luar biasa yang kita stuck selama ini karena 9 to 5. Karena kita hanya fokus yang ingin kita kerjakan sekarang, kita lupa bahwa di luar sana tuh ada banyak hal yang luar biasa gitu. Ya, sharing-sharing aja karena pengalaman saya pada akhirnya yang membuat orang bergerak itu karena inspirasi. Karena inspirasi, ya inspirasi itu kita bisa cerita dari mana aja. Nah, saya cerita tentang Cynthia-nya nggak ada. Bapak juga bisa pakai cerita tentang saya. Saya kemarin baru ke rumah teman kenalan saya dulu bekas waiter. Gila, dia misalnya seperti itu. Hah? Kenapa nggak itu dipakai? Udah dipakai tuh. Loh, saya juga pakai cerita Pak Bambang, saya suka pakai cerita loh. Saya dipakai juga. Dipakai juga. Iya, kayak gitu kan. Bisa bantu barang. Iya. Saya bisa pakai ceritanya Pak Herman sebagai orang ahli kimia gitu misalnya. Teman saya ini. Nah, itu yang namanya saling menginspirasi gitu. Sarjana teknik kimia nih Pak Heru ya. Kalau Ini saya pakai Pak kemarin. Iya. Itu seorang direktur loh di perusahaan tambang batu bara, lu bayangin. Nah, itu bisa dipakai, bener nggak? Oh, benar nih ya. Begitu Ya, aja. bentar ya. Saya juga dong. Seorang ibu rumah tangga. Buat para istri. Tergantung dengan siapa kita berhadapan kan gitu kan. Kita tinggal sesuaikan. Nah, itulah yang saya maksud menyederhanakan yang rumit. Iya, iya. Bisnis ini ngikutin cara kita berpikir. Kalau kita berpikir rumit, bisnis ini jadi rumit. Kalau kita berpikir sederhana, bisnis ini jadi sederhana. Mau serumit apapun ini bisnis, kuncinya di kita. Mau dibikin seperti apa ini bisnis gitu. Balik diri kita masing-masing. Puji Tuhan, alhamdulillah saya diciptakan sama Tuhan, punya otak, nggak bisa mikir ribet. Apa buktinya? Sama kamu. Bukan kartu Satu, waktu SMA kita ngomong dari SMA saya juara 1 Pak. Dari belakang. Dari 45 siswa saya nomor 44. Saya hampir nggak naik kelas malah justru. Makanya saya pacarin dia karena ini juara 1. Niatnya dapat contekan. Bablas. Nyangkut sama dia. Kayak gitu. Nah, dia udah sekolah tinggi-tinggi loh, master psikologi UI loh. Jualan risol. Ternyata ya. Nah, itu loh maksudnya. Nah, itu kan apapun yang kita bahas tentang bisnis ini, ujungnya itu apa sih sebenarnya? Quality of life atau lifestyle-nya kita mau seperti apa gitu. Kesana. Karena hidup kita itu bisa kita pilih yang kita mau tanpa kita harus setiap hari memikirkan hari Senin harus gimana, hari Selasa harus gimana. Kayak gitu. Tapi memikirkan hari Senin mau ngapain tuh paling enak gitu loh. Tanpa ada paksaan dari luar. Mau prospek. Iya. Atau enggak, atau mau nyantai. Ya kayak kemarin saya lanjut dari acara Singapura ini, saya lanjut ke Amerika. Nggak mikir besok mau ngantor atau apa. Itu kan naik bisnis santai, gitu kan. Nggak kelas lagi deh kan? Mikir lah. Nggak kelas lagi. Nggak. Kayak gitu gitu waktu itu. Tapi memang dari satu penelitian itu ya, itu memang yang bikin berhasil itu pengumpulan hard skill. Dan bikin itu soft skill. Nah ini Mas Goko ini punya soft skill yang terus terang mungkin itu yang masternya di situ. Ya. Ya, Nah. contoh. Soft skill opor. Soft skill itu komunikasi, Ya. terus empati. Oke. terus- Jadi gini Pak, saya cerita, saya memulai industri network marketing itu waktu saya usia kurang lebih hampir 25 tahun saat itu. Jadi gara-gara kalimat sederhana Pak, saya ngeluh dengan pekerjaan saya. Pas lagi main ke rumah teman, ada teman SMP saya tiba-tiba datang. Nah, dari keluhan gitu tiba-tiba dia nyelutuk hal sederhana Pak. Gampang lagi Jok, kalau lu pengen tahu hidup lu 10-20 tahun ke depan, lu ngobrol aja sama bos lu. Hidup lu kurang lebih sama. Dar! Iya ya. Nah, besoknya ini saya datangnya nih food beverage director saya nih. Iya. Dia curhat Pak sama saya Pak.
Nah saya tuh mau jadi dia gitu loh. Nah dianya curhat sama saya, ini ada yang salah nih saya bilang. What's going on nih saya bilang gitu kan. Nah dari situ saya mikir, kok dia begini ya. Nah dari situ teman saya ternyata waktu dia kerja di Sekolah Bersih, dia aja kerja di Sekolah Bersih waktu itu. Menurut saya waktu itu udah luar biasa. Dia ngeluh juga. Waduh nih dunia apaan nih. Sampai dia cerita tentang industri yang namanya network marketing. Di situ pertama kali saya kenal. Nah di situ saya mencoba tuh mempelajari sendiri. Akhirnya ingin mencari tahu gitu. Industri network marketing itu industri apa sih? Nah ternyata di situ saya menemukan diri saya. Apa yang dimaksud menemukan diri saya? Tidak diatur-atur orang. Karena saya benci banget saya diatur-atur orang. Dan itu nggak enak gitu loh. Dan yang terakhir adalah itu tadi. Yang setiap hari saya merasa saya bekerja tapi gelap. Artinya saya seperti dipaksakan, Pak. Kan gak enak segala sesuatu itu dipaksakan. Kalau waktu tertentu doang sih gak apa-apa gitu. Tapi kalau selamanya dipaksakan untuk sesuatu yang akhirnya kita harus memulai dari nol lagi pada saat kita pensiun, kan konyol namanya buang-buang waktu. Nah di situ akhirnya saya bilang, wah ini industri yang saya harus tekunin. Kenapa saya bilang harus tekunin? Karena hidup saya cuma satu kali. Dan saya tidak bisa putar balik. Kalau saya misalnya, oke lah, saya nggak percaya sama industri ini. Saya misalnya jadi direktur food and beverage di tempat saya kerja. Saya pasti jadi, Pak. Saya pasti jadi, saya yakin. Tapi nggak akan ada lagi yang namanya kata menyesal. Masalahnya kalau itu menyesal, wah repot. Di usia saya sudah mau pensiun. Karena jadi direktur food and beverage berapa lama sih bisa bertahan? 20 tahun? 15 tahun? Enggak. Paling 5 tahun, 6 tahun paling lama. Habis itu diganti sama yang lebih murah. Ya kan? Kan faktanya begitu di lapangan. Nah itu loh yang saya nggak mau. Itu yang jadi flashback saya. Jadi industri yang saya buta sama sekali waktu itu, Pak, adalah industri yang saya harus putuskan. Saya harus di sini. Karena kenapa? Saya sudah gambarkan hidup saya 20 sampai 30 tahun ke depan. Dan saya stick di situ apapun yang terjadi. Nah, teman-teman mikirnya cuma ngelihat saya 6 tahun di NAJ. Mereka nggak tahu 10 tahun saya. It took 16 years akhirnya gitu untuk bisa mencapai saya seperti sekarang. Bisa dipahami? Nah, saya nggak tahu namanya soft skill atau apa. Jujur Pak, memang saya tidak belajar secara edukasi lewat akademis. Saya benar-benar orang lapangan yang dibentuk dari masalah. Dari setiap masalah di situ saya belajar. Dan itu yang akhirnya saya bisa ceritakan ke orang. Guru besar saya yang masalah. Guru besar saya yang penolakan. Guru besar saya yang orang ngeremehin saya. Hal-hal itu semua ternyata menjadi hal yang baik buat hidup saya, Pak. Makanya saya malah jadi bersyukur akhirnya. Karena tanpa mereka semua, saya tidak bisa dibentuk seperti sekarang. Nah, sekarang tinggal teman-teman nih, siap nggak bayar harganya? Tapi, ujungnya itu nikmatnya luar biasa. Saya bisa langsung wujudin, dan apa yang diinginkan ibu saya saat itu juga. Pada saat setelah 2 tahun bapak saya meninggal, ibu saya baru ngerasa kehilangan suaminya. Kok mama kangen sama bapakmu, mama mau umroh, mama ada duit, kamu bisa nggak urusin? Pagi itu juga, ntar mah aku mandi dulu. Saya langsung keluar dulu, kamu mau kemana? Dah, aku urusin semuanya. Mama duduk manis. Dan saya pulang sore, kita berangkat, saya udah langsung bisa, hari itu juga saya. Itu bukan tentang uang sebenarnya, benar. Dan kalau saya dengan profesi saya dulu, belum tentu saya bisa lakukan itu. Belum tentu. Nah, itu loh yang saya kejar dari 16 tahun akhirnya di bisnis ini. Karena saya tahu, itu memang harga yang saya harus bayar. Dan pada saat harga itu udah saya bayar semuanya, Pak, saya bukannya sombong, apa sih yang saya nggak bisa sebenarnya? Tapi kan segala-galanya bukan itu. Bukan lantas gara-gara saya harus tunjukin ini semuanya serba mewah. Enggak juga, saya tetap naik Gojek, saya tetap naik Uber, saya tetap makan sama supir saya di pinggir jalan. Dan itu yang paling mahal, Pak. Kalau orang-orang yang kaya-kaya itu gengsi, dia nggak mana mau makan di sini. Dan supir saya aja bingung makan sama saya dimakan di trotoar, makan ketoprak.
Itu loh yang mahal, gitu loh. Ya nggak, tanpa batasan, bebas lah. Itu yang saya cari. Akhirnya yang saya cari adalah hidup bebas merdeka tanpa rasa takut. Itu semua kenapa kita perjuangkan ini dengan cara sederhana. Gitu kira-kira. Ada yang bisa, ada yang mau ditanya? Enggak bertanya sih Pak. Bertanya juga nggak apa-apa, belum di-charge loh Pak. Udah kebakaran terlalu tinggi bingung. Iya, gimana Pak? Di awal itu yang saya setuju sama beliau. Jadi Pak Jokowi itu ngomong dari hati sebetulnya, bukan dari apa, ngomong dari hati. Mungkin kalau kita di awal-awal Pak manajer senior Oh, Bapak di HR? Oh, HR. Oh, ini direktur semua. Direktur bahasa Saya diploma sendiri. bapak owner. ada masalah di batubara itu ini kan. Jadi saya ingat banyak orang membicarakan tentang tokoh Pak JK di awal pemerintahan SBY. Beliau itu ngomong idenya itu keluar saat itu juga gitu. Ngomongnya kesana kemari, atau siapa ya? Pak Habibie kali ya? Wah, ngomongnya itu sih. Jadi cuma yang mungkin orang nggak ngerti jadinya gitu atau gimana? Mereka itu enggak berdasarkan dari hati. Ya memang mereka ngomong dari hati kelihatannya, dan itu puluhan tahun orang pasti akan Jam terbang nggak bisa bohong Pak. iya betul. Itu yang saya maksud. Dan jadi malah orang they put in their mind gitu Pak. Enggak bisa hilang. Cuma gini, mungkin ini aja buat kita yang baru ya. Saya yang baru ya. Ya, kita baru semua kan. Itu baru. Saya juga baru loh Pak. Yang ngasih ini kan energik Pak. Tapi saya taruh diri saya 1A Pak. Selalu belajar ya. Oh, selalu belajar. Etika. Dengan saya begini kan saya belajar sebenarnya. Iya. Mungkin tipsnya aja Pak, karena tadi itu begitu konsisten antara orang kan kalau digoyang-goyang dengan masalah itu biasa yang cepat lunturnya gitu. Saya itu cepat luntur di perusahaan ini, perusahaan tempatnya sekarang dia keempat Pak. Ciri orang nggak setia sih. Oke. Nggak setia sama perusahaan. Itu bagus Pak. Ini ada kalimat saya suka banget, saya pegang ya. Danger is real, but fear is an option. Kita yang menentukan gitu loh. Nah, makanya skenario yang terburuk dari bisnis ini apa sih? Kalau ditolak bikin Bapak di penjara, kalau ditolak bikin Bapak nggak bisa pulang ke rumah, kalau ditolak bikin Bapak nggak bisa ketemu keluarga, baru Bapak bisa takut Pak. Worst skenario dari bisnis ini apa sih? Kan cuma ditolak doang Pak. Iya benar. Benar nggak? Saya 2 hari ini ditolak mulu. Alhamdulillah. Harus ditolak. Sekarang gimana caranya kita bisa membuat penolakan ini menjadi sesuatu yang fun? Habis gelap ini tapi Loh, ini ditolak ketawa-ketawa loh. Baru namanya ini baru 3 hari ya? Iya, hebat Bang. Baru 3 hari masih jalan. Listnya ada 50 Pak. Saya kaget belum masuk aja udah buat list. Tapi seperti yang Ibu bilang tadi, dan Ibu juga bilang, terusan di sini tuh saya punya mimpi terus terang. Mimpinya nanti aja. Mudah-mudahannya. Simpen dulu Pak. dicatat dulu Pak, kamu itu Sudah dicatat. taruh di dompet. Itu sih Pak. Ada, jadi kalau saya lihat Bapak itu begitu konsistennya dengan turbulensi yang luar biasa sih kalau saya lihat. Sangat konsisten. Jadi kalau saya itu contoh ketika saya masih di nggak boleh menyebut Siap. Iklan soalnya. saya 13 tahun Pak di sana. Dari bawah sekali. Menerima uang koin setiap sore dari pasar tradisional yang mohon maaf itu kotor banget sih. Kita sortir karena besok bang terima. Kemudian saya pindah. Yang bikin saya pindah itu karena triggernya itu mungkin karena di sana lebih bagus mungkin ya. Jadi ini. Saya paham arah Bapak kemana. Saya bisa jawab itu Pak, walaupun bukan pertanyaan. Luar biasa, langsung nangkep ya. Itu kelebihan Pak Joko itu.
jadi sebenarnya gini Pak, yang sederhana ya, tanpa bisnis energi saya udah dengan masalah Pak. Paham maksud saya? Saya tanpa menjalankan bisnis ini, hidup saya udah dengan masalah. Jadi saya tambahin aja masalah pangkat 2. Setidaknya saya masih punya harapan. Dibanding saya tidak dengan energi, masalah saya tetap ada tanpa solusi. Maksud saya tanpa solusi apa? Saya bekerja, yang saya bilang sehari saya bekerja 8 jam, dikali saya digaji sebulan, saya cuma terbatas begini doang Pak, sebulan Pak. Mau banting tulang, mau sampai kapanpun berdarah-darah, mau jabatan saya S2, S3, S Mambo sekalipun, saya cuma di sini. Karena kenapa? Pada saat nanti, ini yang saya pelajari sama orang tua saya start kerja umur 25, pensiun umur 55, gaji misalnya 100 juta sekalipun saya jadi direksi, begitu pensiun kelar Pak. I have to start over lagi. Dan saya menghabiskan waktu saya 30 tahun, dan saya harus mulai lagi dari nol Pak. Bodohnya minta ampun saya Pak, mohon maaf. Karena saya sudah lihat orang tua saya gitu loh. Saya nggak mau terulang lagi sama saya. Dulu orang tua saya nggak ada yang percaya Pak. Saya mau disekolahin ke Belanda waktu itu. Saya dimarahin, disidang dan lain sebagainya gitu. Karena mereka belum lihat yang saya lihat. It's okay, saya harus sabar. Dan saya harus buktikan itu. Tapi sekarang ngomongnya udah beda. Untung ya kamu ngerjain network marketing. Untung. Iya kan? Kalau saya nggak berhasil tuh kan, mama bilang juga apa? Kenapa kamu doa? Ceritanya, it's normal gitu loh. Itu tuh biasa. Orang itu selalu mencari yang lebih baik dalam hidupnya, itu biasa. Jadi yang saya lakukan juga sebenarnya normal-normal aja, nggak ada yang hebat. Yang hebat tuh Allah. Karena Allah juga banyak banget ngebantuin saya dengan menempatkan saya di kontrakan 4 tahun. Saya jadi lebih mengerti hidup di kontrakan yang sebelumnya semua udah disiapin sama mertua dari A sampai Z. Saya nggak dapat apa-apa justru di situ. Yang mungkin manusia ngelihatnya, wah enak ya, nyaman ya. Lu nggak usah mikirin apa-apa, udah makan, udah ada supir, udah ada yang masakin dan lain sebagainya. Saya justru ngelihatnya ini saya nggak belajar apa-apa nih. Makanya saya cari masalah. Dengan saya pindah, jebret. Saya mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus ngontrol pengeluaran saya. Saya harus punya income sendiri. Saya tidak bisa bergantung sama orang tua dan lain sebagainya. Di situ justru saya mendapatkan berkah. Sama termasuk menjalankan bisnis ini Pak. Saya ini sebenarnya di zona sudah tidak nyaman karena saya nyaman Pak. Saya lagi nyari-nyari masalah ini saya. Loh, sekarang bapak ibu-ibu, saya kasih tahu ya. Ini yang saya rasakan ya. Punya ratusan juta sampai miliar tiap bulan, nggak ngapa-ngapain tuh nggak enak. Beneran nggak enak. Kebalik deh. Nggak enak beneran. Nggak enak karena terlalu flat gitu loh hidup lo. Yang enak tuh naik turun gitu. Saya lebih menyukai proses saya, mohon maaf ya, bukannya saya nggak bersyukur. Saya lebih menyukai proses saya waktu fight saya 1A waktu 6A daripada yang sekarang. Kenapa? Hidup saya tuh, wah, ngerti nggak maksud saya? Kalau yang sekarang ya tanya aja dia, bangun tidur, celengak jengok, nge-gym, udah gitu aja. Ya udah terus pulang, mau ngapain? Dan tim saya udah pada jalan semua. Tim-tim saya yang baru join, saya ajarin udah ngerti ngacir. Perlu gue backup gak? Nggak usah Jok, gue bisa handle sendiri. Iya. Lucu ya manusia ya? Ya memang begitu. Ya, begitulah kehidupan. Ya memang gitulah kehidupan. Seru kan jadinya kan? Tapi yang nggak seru itu flat Pak. Kerja 9 to 5, itu sucks banget. Saya ngerasain tidak nyaman sekali gitu. Itu saya baru benar-benar ngerti. Setidaknya di energi kita yang punya kontrol. Kita yang menentukan kapan kita mau kerja, kapan kita mau liburan. Kita yang membentuk, semua kita yang memprogram. If it's to be, it's all up to me. Itu loh yang saya cari di sini, Pak. Ini kan Mas Joko nih, teman-teman ini kan sedang fight dari satu mau ke 6. Pada saat Mas Joko waktu itu fight, nikmatnya kan di situ. Iya. Nah, mungkin ini butuh Prosesnya, satu proses pencerahan. Mungkin Gini dong, nih. S2 SKS itu Mas. Boleh dikatakan 2S6 SKS. Gini nih. Yang mereka perlu di. Kan gini nih peta nih kan nih. Ini kan petanya nih udah jelas nih.
Ini ya, misalnya Patri ini mulai untuk 1A, kedua A butuh 3 unit, bisa 2A. Di sini 10 unit diminta kan untuk bisa ke 3A. Terus di sini minta 20 unit. Di sini minta 50 unit, di sini 100 unit. Nah, sekarang kan di sini udah jelas yang beli manusia apa kucing? Manusia kan gitu kan. Nah, ini bisa bergerak karena manusia bergerak. Nah, yang harus dilihat ini bukan mesin, ini udah kita beli, so what, doesn't mean anything gitu. Kita udah beli mesin itu nggak ada artinya apa-apa. Karena mesin itu kalau kita taruh di dapur 100 tahun kemudian juga tetap di dapur. Yang bikin gerak itu manusia yang beli. Nah, akhirnya kesimpulannya ini adalah people business. Itu yang harus kita bisa lihat. Dan itu saya lihat di awal. Ini people business, bukan bisnis mesin. Kenapa? Karena orang ngelihatnya itu tidak dengan hati. Kalau dia ngelihat dengan hati, dia akan bisa melihat lebih dalam lagi. Dan di dalamnya itu adalah manusia. Manusia sama seperti kita. Dia punya kebutuhan, ya. Dia punya keinginan, dia punya mimpi, dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya istri, dia punya suami. Sama, bahasanya sama. Mau dari kutub utara ke kutub selatan, sama bahasanya. Nah, itu yang harus kita pahamin, petanya nih. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita masuk daerah baru, kita nggak tahu petanya, kita nggak punya petanya, udah pasti kita kesasar. Udah pasti kesasar. Nah, kita harus tahu ini petanya ini ternyata ada di 8-point system. Saya coba mencari-cari waktu di awal, saya nggak paham. Tapi begitu tahu petanya, oh my gosh, begini doang ini bisnis. Saya kaget bukan kepalang. Karena kenapa? Ternyata yang selama ini saya batasin diri saya untuk punya 100 juta tiap bulan, itu karena saya tidak punya kesempatan dan tidak tahu caranya. Tapi begitu itu terbuka, men, ternyata 100 juta tuh kecil ya. 100 juta tuh kecil nilainya. Kebayang nggak seorang waiter, Pak, yang gajinya terima 2,6 juta, Pak, yang bawa napkin, bersih-bersihin meja, bawa makanan, minuman, Pak, bisa punya income seperti sekarang, Pak. Kalau sayanya dulu nggak ngedobrak itu, Pak, belief system saya nggak akan naik. Nggak akan naik, karena belief system kita yang ngedobrak, bukan orang lain. Nggak bisa, itu dapat eksternal, itu harus dari internalnya kita. Dan itu saya pahami begitu saya masuk ke dunia entrepreneurship. Dan di dunia entrepreneurship ternyata itu banyak sekali cabang-cabangnya. Dan disitulah saya ketemu network marketing. Nah, kenapa saya bilang network marketing? Yang tadi saya ceritain di awal. Apalagi sekarang udah megatrend ya, ternyata feeling saya 16 tahun bener, Pak. Sampai adanya sekarang. Dan pada saat saya balik lagi ke sini, saya melihat ini adalah people business. Oh ya sudah, saya rubah caranya waktu dari awal. Jadi saya tidak ujuk-ujuk ketemu teman saya langsung, pernah dengar kami motor? Enggak. Apa kabar? Gimana kerjaan kamu? Gimana keluarga kamu? Di situ mulai cerita orang. Di situ saya baru ngerti kenapa Tuhan ciptain 2 kuping 1 mulut. Ternyata untuk kita mendengar lebih banyak daripada kita bicara. Di situ ternyata caranya kita untuk bisa menangin hatinya mereka. Pada saat mereka bercerita tentang keluh masalah mereka, kita menjadi penampung mereka. Di situ saya rubah caranya. Oh begini doang, ya udah. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai istilahnya tempat sampah prospek-prospek saya. Saya tanya dulu, saya cari needs-nya. Nah, begitu saya ketemu kebutuhannya dia, needs-nya, saya menggunakan bahasanya dia. Contoh nih, teman saya punya usaha. Yang tadi saya bilang jualan bakso. Bro, pengen nggak usaha bakso lo ini bisa expand? Bahasanya sama nggak? Sama, karena kenapa? Dia lagi fokus untuk membesarkan usaha baksonya. Kalau expand butuh apa kira-kira? Butuh modal. Modalnya dari mana? Dari bisnis energi lah. Paham ya maksud saya ya? Kayak gitu. Jadi saya pertama kali datangin teman-teman saya yang punya usaha, saya dengerin dulu keluhannya dia apa, bisnis saya tanya. Kalau dia nanti tanya mah nggak cerita. Tapi dari cerita itu saya kumpulin data. Oh ini dia kurang, oh ini tutut. Nah saya tangkap, saya balikin lagi ke dia. Apa yang dia kurang saya balikin. Kamu mau nggak kalau misalnya kamu ekspansi? Kamu mau nggak kalau ini bikin franchise?
Kamu mau nggak kalau dibesarin usahanya? Kalau orang-orang yang lagi punya usaha konvensional seperti itu, kira-kira kalau ditawarin peluang, mau nggak mereka untuk melakukan itu? Pasti mau. Nah, di situ kita samakan frekuensinya namanya. Apa yang disampaikan sama dia, kita balikin lagi ke dia. Nanti kaitannya ke sini. Tapi kalau dia mau ekspansi restoran dan sebagainya, kita ceritakan motor, nyambung nggak? Ya nggak nyambung, mana dia mau lah. Karena dia fokusnya saat itu lagi itu, gitu. Bisa dipahamin? Nah itu loh, sederhananya saya melakukan yang namanya approaching. Nah itu saya lakukan pada saat saya membangun tim saya 1A. Ini saya lakukan terus aja Pak. Tim saya mau jalan gak jalan, terserah, saya nggak ada urusan Pak. Saya hajar terus sampai 6A. Begitu saya 6A Pak, nah tim-tim saya nih yang masih terus komunikasi sama saya ajak makan. Kalau diajak makan mau nggak? Orang nolak nggak? Pak Bambang, saya mau traktir Pak Bambang Hotel Mulia. Oh ya, jam berapa? Loh ya nggak, bener nggak? Hotel Mulia berapa sih? Iya. Nggak habis 1 poin. Iya, habis 1 poin kok. Kita ajak makan, cuma tanya teman-teman saya pemilik mesin, gimana jualan air lo? Dia cerita, oh alhamdulillah Syok, gue dapet 20 juta, bla bla bla. Gue dapet 200 juta, jebret. Hah? Kok bisa? Itu serah kalau mau jualan air. Udah, dia makan, udah dari situ anak-anak baru datang ke rumah saya untuk belajar. Kenapa? Karena kalau orang dalam keadaan tidak lapar dan tidak haus, kita kasih makan sama minum, nggak akan disentuh itu. Itu cara saya ngebangun tim saya di awal. Jadi waktu saya di awal-awal, ya saya tetap keep in touch sama mereka, tapi tidak memaksakan mereka untuk jalan. Orang itu kalau dipaksa itu nggak ada yang mau. Tapi kalau ada jadi contoh dan menginspirasi mereka, itu yang bikin mereka jalan. Kalau saya nggak nge-hit ini, nggak akan anak-anak akan gila seperti sekarang penjualan. Kenapa? Karena mereka tahu saya bisa hit ini. Pertama, saya nggak bisa jelasin 8-point system, marketing plan-nya saya nggak bisa. Saya bisa juara dunia. Nggak tahu aja segitu ya? Nggak tahu aja segini, makanya aku shock. Gila, Joko bisa juara dunia, 8-point system aja nggak bisa cerita. Iya, panas yang ngerti. Ngerti nggak? Gila, ini bekas waiter, gua ini S2, dia aja bisa, kenapa? Kayak gitu loh. Itu yang bikin akhirnya bisnis saya, boom, kenapa saya bisa nyentuh 1000 unit. Saya menggunakan kekurangan saya menjadi kekuatan saya. Itulah yang saya pakai sebenarnya. Saya orang biasa aja sebenarnya gitu. Karena saya selalu memposisikan diri saya sebagai 1A. Yang taruh titel 6A94 kan company, bukan saya. Terus bukan berarti terus company taruh titel saya, terus saya berlaku tengil kayak 6A94. Saya nggak pernah merasa seperti itu. Saya tetap selalu menjadi diri saya seperti 1A dari pertama kali saya bergabung dari bisnis itu. Siap. Iya. Karena dulu mentor saya, guru saya ngajarin, if you think you're master, then you're beginner. But if you think you're beginner, then you'll always be a master. Ada yang lagi? Coba jelaskan. Tidak ada kata terlambat untuk 30 tahun. Gak ada kata terlambat. Di Amerika aja udah di atas 10 tahun, Pak. Indonesia baru 3 tahun dengan 250 juta penduduk Indonesia. Itu baru di Indonesia. Kita belum ngomong market yang di Itali, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, India. Terkait dengan megatrend tadi kita tidak disampaikan terkait dengan populasi. Tadi kan masih bicaranya untuk dilihatkan di mana tren ke depan kita sudah 100% dengan teknologi. Tapi dikaitkan waktu itu saya pernah dengar cerita Mas Joko yang kaitannya dengan populasi kita baru berapa nanti ke depan 10 tahun ke depan everybody yang biasanya dulu kulkas atau AC itu menjadi bawang merah jadi bukan mewah lagi gitu. Oh iya. Ya itu masuk di megatrend yang tadi. Macam megatrend. Iya, jadi apa ya? Saya ngelihat kalau saya pribadi ya, karena ini kan mesin ini nih mesin teknologi yang mengolah air di rumah kita ya. Kalau saya ngelihat ini awal seperti komputer gitu. Kayak waktu saya ingat banget komputer itu menjadi barang mewah waktu saya SD. Tapi sekarang udah nggak ada nilainya mungkin ya. Tapi semua orang punya. Karena kenapa? Orang sekarang udah punya laptop gitu loh. Nah itulah yang saya maksud.
Kebayang nggak kita sebagai pemula yang memulai bisnis ini di usianya baru 3 tahun, suatu saat ini akan menjadi suatu yang sekarang sampai detik ini yang terbaik, Pak. Tapi kalau kita bicara 10-20 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Ntar ada mesin yang bisa menghidupkan orang mati, mana tahu misalnya gitu kan. Ya nggak? Ditemukan mesin menghidupkan orang mati misalnya. Ya kita nggak pernah tahu. Disiram gini. Disiram ini jadi 17 tahun gitu. Kenceng semua badan. Gak ada yang tahu, mungkin ya kena air jadi six pack misalnya. Gak ada yang tahu. Kita gak ada yang pernah tahu. Loh saya aja gak pernah kepikiran loh ada air putih kayak gini bisa membuat banyak testimoni seperti sekarang luar biasa loh. Siapa yang pernah tahu? Gak ada yang pernah tahu. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau kita hanya sebagai penonton? Kita tidak di dalam, kita nggak take action, kita tidak mengambil bagian itu untuk menjadi bagian sejarah. Karena menurut saya ini evolusi akan jadi sejarah di Indonesia. Kebetulan Jepang perusahaan ini yang menemukan. Bukan berarti terus, bukan berarti terus kita cuma duduk ngeliatin, nontonin, hanya mengikuti doang dan kita tidak take action apa-apa. Sayang, menurut saya. Saya mau nanya ini kalau kangen itu produknya mereknya dia atau itu sebenarnya bahasa generik ada mesin-mesin itu? Nggak ada, itu 100% semuanya Enagic dan itu udah dipatenkan. Brandnya punya Enagic semua itu punya brand. Enagic ya? Iya, Enagic. Ya, perusahaan ini bukan, saya tidak pernah bilang perusahaan ini perusahaan sempurna. Dari awal saya selalu bilang gitu sama teman-teman. Perusahaan ini sama seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Bisa besar, bisa kecil, bisa bangkrut dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini yang terbaik, Pak, ini yang kita lakukan habis-habisan. Karena 20 tahun lagi kita nggak tahu. Perubahan terjadi luar biasa gitu. Tapi kalau misalnya dari sini kita bisa dapat 80 miliar misalnya kan, lumayan daripada lumayan kan. Oh iya loh Pak, 80 miliar itu gede loh. Oh, gede banget. Iya kan? Setidaknya berani kita untuk pensiun dini kan, 80 miliar kan, bisa kita untuk usaha lain dan lain sebagainya misalnya. Toh ada usaha yang lain kita juga nggak sulit untuk bisa beradaptasi kan misalnya. Tapi apa yang terbaik sekarang kita berikan habis-habisan di situ gitu, untuk bisa jadi batu lompatan yang berikutnya. Saya nggak bisa bilang Enagic ini akan terus berdiri untuk 100 tahun ke depan loh. Siapa saya? Kalau saya bilang kayak begitu Pak, ya Bapak jangan mau terima Pak. Bapak kan juga bukan anak kecil, anak SD yang bisa dibego-begoin. Kita orang bisnis tahu lah, bisnisnya ada yang Sony aja bisa collapse kok. Twin Tower aja bisa hancur kok. Nah menurut Bapak Bank BCA bisa bangkrut nggak? Bisa. Nabungnya di mana? Di BCA? Sedikit. Ada di BCA. Ya, tapi udah tahu orang kenapa mau tetap nabung di situ. Ya udah gitu loh. Sama aja kita tanya besok masih bisa hidup atau enggak, itu kan rahasia Tuhan. Kalau saya jawabnya gitu aja. Tapi pasti kan upside-nya masih tinggi dibanding populasi. Oh iya, pastilah. Makanya saya bilang. Kemarin berapa? 54.000. Yang saya tahu Mr. Mushiro melihat market Indonesia itu, market Indonesia itu menjadi market yang sangat besar setelah India. Mereka punya fokus yang sangat serius. Iya Pak, baru 3 tahun Pak, Indonesia ini masih imut-imut, ini umur 3 tahun. Oh, 2014 Dia berapa lama? Baru 3 tahun kan? Dia 2 tahun. Oh enggak, dia baru 2 tahun. Saya 2 tahun 3 tahun. Indonesia baru 3 tahun, Amerika udah 15 tahun. Iya kan? Masih bayi imut-imut. Makanya Indonesia Berarti di kalau bisnis 24 Ya kalau 10 tahun bisa dapat 40 miliar. populasinya 20 bagi 2 lah. 40 miliar. 25 juta. Ada Bagi lagi lah, kantor 20 juta. Hitungannya sejak ada kantor. Ya saya kan itu bisnis Bapak Iya. ini kan sudah 6 Nah, tahun kan. ya jadi hitungannya itu adalah sejak kantor ini berdiri tahun 2014. Oke. Mas Joko, ketika kantor itu berdiri tahun 2013, 2014. itu sudah berapa IG di Indonesia? 54.000. Ini belum. Bukan Oh, 2014. Waktu itu 2014. Jujur paling berapa ya? 10 ribuan, 15 ribu kali ya paling. Oh, sudah Tapi sedikit. banyak yang nggak aktif kan? Banyak yang maaf. Banyak end user ya. Loh, ini saya buka-bukaan aja Pak. Siap. Ini ya.
Balik lagi saya ngomong di awal, tidak ada manis-manisnya. Ini saya sudah paham dan saya sudah bisa nerima. Ini bisnis adalah bisnis orang yang mau jadi 5%. Kenapa saya bilang saya bisa nerima, Pak? Terlepas dari energi, Pak, fakta yang ada di lapangan. Based on survei, 95% sama 5%, hanya orang-orang yang hidupnya memiliki kehidupan yang diinginkan itu cuma 5%. Karena 5%-nya ada golongan orang-orang yang mau melakukan yang orang kebanyakan tidak mau lakukan. Orang-orang yang berani ngambil resiko. Orang-orang yang berani untuk melawan arah. Orang-orang yang selalu berbeda dengan pikiran orang pada umumnya. Ini orang-orang 5%, Pak. Siap jadi 5%. Nah, ini namanya industri entrepreneurship, Pak. Di dunia entrepreneurship itu sudah konsekuensinya kita memilih menjadi 5%. Dan saya sudah bisa terima ini, Pak. Ini tim saya ini. Iya, itu cuma 5%, Pak. Kalau itu sampai 5% itu hebat banget, Pak. Ini nih dari 1A sampai 6A. Saya cerita saya aja ya, nggak apa-apa ya. Ini di 1A ada 6A, di 1A yang kedua ada 6A, 2A ada 6A, 3A ada 6A, 4A ada 6A, 5A ada 6A, 6A ada 6A, Pak. Di grup saya, Pak. Sampai ada 9. Ini ada 2 lagi direct saya siap jadi 6A, Pak. Kalau itu jadi mereka, saya lagi kejar tahun ini, tapi kayaknya nggak kejar. 6A 11 4, Pak. Tapi faktanya, Pak, yang jalan itu cuma beberapa doang, Pak. Nah, sampai 4 turunan. Yang jalan cuma direct ya, saya bilang direct ya. Dari 9, Pak, yang jalan sini. Tapi, Pak, mereka lah penghasil tim saya yang ada sekitar sekarang mungkin, I don't know, 30 atau 40 ribu mungkin. Itu udah menghasilkan kayak begini, Pak. Sekarang dari 9 kemudian 3, ini ada sekitar 30-40 yang jalan cuma dari segini, Pak. Ada nggak 5%, Pak? Lebih kecil lagi. Ini aja udah syukur alhamdulillah, Pak. Sempat nyentuh hampir 3 miliar. Gimana 5%, Pak? Aduh, saya ngeri banget bayanginnya, Pak. Ya, paham ya? Ya. Dari prosesnya di awal saya menjalankan bisnis ini, saya sudah tahu saya harus siap jadi 5%. Jadi saya dari awal nggak pernah ada masalah. Karena saya capek mikirin masalah. Karena masalah itu tetap ada saya pikirin. Kecuali saya take action. Saya dapat solusinya, selesai. Tapi timbul masalah baru. Selesai. Ya emang hidup begitu. Ya. Terus Bapak punya 3 miliar tiap bulan, 4 miliar tiap bulan dari bisnis ini. Terus gak gampang percaya sama saya, Pak. Nggak enak, Pak. Kenapa? Badan jadi bengkak, entar kolesterol, makan tidur doang isinya. Habis itu penyakit. Terus kalau udah sakit, duitnya mau dikemanain? Bukan berobat. Nggak bisa diapa-apain. Saya udah lihat orang kaya, Pak, kaya banget, sakit. Aduh, mau ngapain? Yang enak, kita udah segala macam sehat finansial, sehat secara fisik. Saatnya berbagi. Bagi ilmu yang paling penting. Bagaimana orang bisa melakukan apa yang kita lakukan. Di sini tempatnya, Pak. Coba di kantor konvensional, anak buah kita lebih pintar dari kita. Kita sendiri langsung kita mutasi, misalnya. Loh, iya kan? Karena kita masih punya bos kan. Kalau komisaris ngeliat, wah ini lebih hebat nih misalnya gitu loh. Loh, faktanya kan begitu yang ada di lapangan. Iya kan? Selalu perusahaan akan mencari yang lebih muda, yang lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Lah kita yang udah tua-tua, kita lagi. Gitu kira-kira gambarannya. Ya, jadi balik lagi ke sini, cuma ini aja, Pak, yang saya kerjakan, Pak. Jadi ya memang saya tidak akan bahas gimana sih cerita endpoint. Wah, ini kan udah ada leadernya. Nanti private course sendiri. Oh iya, bukan kapasitas saya menceritakan itu. Saya hanya memberikan gambaran kisi-kisinya aja, gitu. Nah, ini petanya, Pak, cuma begini doang yang saya kerjakan. Jadi yang penting Bapak sudah tahu ini adalah kerjaan 5%. Karena yang paling penting dalam bisnis ini adalah mental. Nggak punya mental, nggak tahan lama, pasti out. Kayak gitu aja udah. Ya kan, sekarang balik lagi ke kita. Tanya sama diri kita sendiri, siapin 1 jam aja dari 24 jam waktu hidup yang kita punya. Ini hidup kita mau dibawa kemana sih sebenarnya? Udah gitu dong. Saya sudah sering, Pak, lakukan itu.
Makanya saya kalau lagi di rumah tuh mikir terus otak saya, apa yang saya harus lakukan, saya harus nyiapin apa, berikutnya apa, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, sekarang walaupun dengan kondisi apa yang kami jalani, tetap saya memikirkan apa lagi yang bisa saya kerjakan, apa lagi berikutnya, apa lagi planning saya berikut dan lain sebagainya. Ya ternyata hidup memang begitu, Pak. Tapi setidaknya semua kontrol saya yang buat. Ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Pak Joko saya nggak nanya sih. Iya. Ini kita start jam berapa sih? Jam 1 ya? Sesi 2 jam loh. Iya. Oke, nggak apa-apa. Gimana? Ya, cuma sharing aja tadi dari semua yang sudah diterangkan. Ya, saya nggak tahu lah, terambil sedikit ini ya dari kekhawatiran kita. Katakanlah dengan apapun yang terjadi di luar sana, sebenarnya kita masih punya sesuatu. Apa tuh? Sesuatunya itu adalah tim kita. Tim kita. Yes. Oh iya, betul. Jadi artinya mau jadi apa perusahaan itu? Oh iya, itu untuk segala macam kita Pak, masih punya Pak, aset. makanya ini Pak, Orang kita sebenarnya. Ini. Kita. Pak, makanya kita buat ini Pak. Iya. Kita buat sekolahnya. Iya. Sekolahnya akan terus ada Pak. Iya. Sekolahnya akan terus ada. Memang kita wadain untuk itu. Kita nggak tahu nanti berikutnya apa. Iya. Saya ngomong apa adanya aja. Karena kebetulan yang dengar ini leader semua ini. Iya. Itu yang saya buat grup itu 6A leader, 6A and above. Ini 6A leader semua ini. Mudah-mudahan bisa segera. Jadi saya menganggap mereka orang dewasa semua. Siap. Ada 108 orang di grup itu. Siap. Jadi saya ngomong apa, makanya kita buat 501 ini untuk kita terus rangkulan tangan, pegangan tangan. Kita siap ngadepin tantangan buat berikutnya. Betul, gitu Ya. ya. Oh iya, itu mah kita udah siapin Pak. Event-event kayak RSD kayak gitu kita memang Bisa harus- buka di website ya. Ini websitenya untuk terus update www.501 sistem. Ini bisa tahu jadwal presentasi, kegiatannya, ini saya bukan Pan-Owan, Ya. dan lain sebagainya. Bahkan bisa berlangganan namanya BEP. BP. Berlangganan untuk training langsung kita bisa dengar online dari sini. Biaya per tahunnya 1,2 juta. Itu. Plus dari situ kita bisa ikut jalan-jalan ke luar negeri, ke Thailand. Target kita nanti bulan Maret. Maret ya. Kayak gitu. Ini dari alamat kemarin kira-kira sengaja itu buka. Iya, iya. Kemarin dari PSMB Pak. Nggak Oh. ketemu alamatnya. Iya. Kalau mau tahu jadwal presentasi semua kegiatan 5-1 ada di 501 sistem downnya. Karena kita secara profesional kita juga punya manajer yang ngurusin ini. Ya. Supaya distributornya nggak ngurus ini, kita hire orang. Nanti pengennya nanti untuk berikutnya kalau funding kita udah cukup kuat, ya manajer juga punya struktur organisasi sendiri yang secara profesional mereka bukan distributor yang ngebantu kita untuk kesana. Kita pikirin terus setiap hari Pak, bagaimana bisa jadi lebih baik seterusnya. Walaupun tidak pernah bisa sempurna. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita tutup dengan makan karena kebetulan sudah disiapkan makanan. Wow. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Apalagi Gak apa-apa ya, loh. ngomong di sini Saya masih ya. buka pertanyaan. Atau yang mungkin ada kendala-kendala apa, Pak Kim? Pak Kim nih yang larinya kenceng nih. Oh enggak, Ayo, Pak. saya di Oh semuanya larinya kenceng loh, harus kenceng. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih Pak. Saya tutup sharingnya sore hari ini. Semoga yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman, buat semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan karena saya tidak akan pernah bisa sempurna, yang sempurna hanya milik Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya kalau di kantor dari jam 1 ke jam setengah 5 ini nggak terhitung mondar mandir turun Kenapa? merokok. Tapi di sini sekalipun saya nggak merokok. Pak. Oh gitu ya. Terima kasih Pak. Pak.